Nah itu kan tadi untuk peraturan pertandingan tandang. Kalau kandang sendiri untuk Persija gimana nih? Kemarin aku sempat baca berita untuk JIS sendiri akan menjadi markas dari Persija, tapi kayak maju mundur. Belum sih kalau JIS. Kalau JIS belum sih. Kalau JIS belum. Makanya kita saat ini musim ini masih pakai GBK dan opsi keduanya adalah Patriot. Oke, tapi sempat ada perasaan kecewa nggak sih? Karena kan waktu itu pemberitaannya kayak udah yakin banget ya bahwa Persija akan bermain di JIS gitu, Jakarta Ya kalau gini, JIS itu adalah bentuk harapan dari seluruh Jackmania. Bentuk apa ya, oase lah dari Jackmania yang akhirnya nih kita nih punya stadion. Tapi ternyata kan stadion itu belum bisa digunakan. Bisa digunakan untuk sepak bola ya, tapi belum bisa digunakan secara normal. Artinya secara khusus baru bisa digunakan. Khusus itu artinya apa sih? Khusus itu artinya kita mesti effort yang besar sekali sehingga tempat itu bisa dilaksanakan sebagai pertandingan sepak bola gitu loh. Nah, dengan berbagai pengalaman yang sudah dilaksanakan di JIS, itulah kita belajar dari situ. Makanya apakah sebanding effort yang kita lakukan dengan kepuasan yang kita dapatkan dari pertandingan Persija di JIS gitu. Nah, ternyata memang oke, kita saling menunggu bantuan dari pemerintah untuk mensupport melengkapi hal-hal yang kurang lengkap dari JIS itu. Ya, itu sambil nunggu itu kita masih main di GBK dan Patriot. Tapi sebagai ketum melihat dari list stadion yang sempat ditawarkan kepada Persija, sebenarnya yang paling ideal tuh yang mana? Yang paling ideal sih GBK sih. GBK tetap karena tempat dan lokasi ya. Nah kalau JIS happy, memang tempatnya memang ada di situ. Ya kalau semuanya sudah ada, semua infrastruktur penunjangnya sudah siap, itu akan done sih maksudnya. Itu udah akan jadi best juga sebetulnya di JIS. Jadi untuk saat ini masih GBK ya. Tapi pertandingan pertama nanti udah tahu belum sih Bang ada di mana? Belum Dikasih tahu ya. Aduh, ada bocoran. Penasaran juga. Nanti kita nantikan aja kira-kira di mana akan digelar pertandingan pembuka untuk musim ini bagi Persija ya. Terus tadi berarti langsung ke? Masuk ke tadi Politik. Politik. Oke. Ya. 3, 2, 1. Nah, bicara mengenai sepak bola sendiri, beberapa kasus dalam, kita nggak usah bahas 1 tahun, 2 tahun deh, memang dari tahun ke tahun di Indonesia itu kan permasalahannya seringkali adalah olahraga menjadi alat yang kemudian ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Nah, olahraga sendiri biasanya yang paling banyak ditunggangi itu sepak bola. Dari Jakmania sendiri pernah nggak sih bersinggungan dengan topik tersebut gitu? Pernah Ada tokoh-tokoh yang banget. mau masuk? Kalau dibilang pernah banget. Bukan Persijanya tapi Jakmanianya juga? Jakmania juga pernah banget lah. Pernah, dan boleh diceritain nggak sih Bang? Gimana kalau nih pernah maksudnya? banget sih, kalau ceritain sih mungkin gini, intinya agak ngeri ya. Intinya banyak pihak yang memang berharap mendapatkan dukungan dari Jackmania. Karena apa? Karena Jackmania itu kan simbol Jakarta lah ya, simbol, dan Jackmania itu bisa menjadi apa ya, mercusuar lah bagi teman-teman yang memang punya kepentingan itu gitu. Tapi ya itu nggak ada salahnya, sah saja. Kalau saya justru melihatnya gini, bukan sepak bola dimanfaatkan oleh politik, tapi politik yang saya manfaatkan untuk sepak bola sebetulnya. Sebagai contoh, ketika kemarin pertandingan Persija melawan Persib di Stadion Patriot diputuskan tanpa penonton. Nah saat itu juga ketika diputuskan malamnya saya berbicara dengan Ketua DPRD DKI Jakarta. Dan akhirnya sebagai anak minta kepada orang tua, anggap sebagai anak tua, bahwa kita minta bantuan semoga main di Patriot bisa dengan penonton. Akhirnya dengan kekuatan politik juga segala macam, akhirnya 1x24 jam dari pertandingan yang tanpa penonton akhirnya jadi pakai penonton. Berarti balik lagi, sebenarnya koneksi politik ini bisa dimaksimalkan menjadi sesuatu yang positif, tapi bisa juga menjadi bumerang gitu maksudnya. Artinya gini, politik itu kalau kita bicara politik maka kita bicara tentang pemerintahan, betul ya. Dan pemerintahan ini harus punya fungsi yang jelas dan tegas dalam sepak bola. Karena pemerintah, klub dan supporter itu harus sinergi, nggak bisa nggak sinergi. Kenapa? Karena klub di Indonesia masih belum bisa berdiri sendiri. Contohnya kita tidak ada yang punya stadion. Stadion punya siapa? Stadion punya pemerintah kan? Nah kalau pemerintah nggak ngasih, mau main di mana? Iya kan? Mau kita pakai kaleng 2 terus pakai gawangnya, kalau gawangnya pakai kiper yang pendek, kalau golnya tinggi di atas dibilang nggak gol kan enggak. Jadi ya itulah bahwa ketiga pihak ini harus sinergi, bahwa supporter, klub dan pemerintah itu harus jadi piramida emas. Piramida yang saling berhubung satu sama lain. Supporter, klub itu untuk hidup dia butuh supporter, ya kan? Nah, supporter itu adalah masyarakat. Masyarakat perlu dibahagiakan oleh pemerintah. Pemerintah perlu membantu klub agar supporternya tetap bisa hidup, sehingga supporter bisa bahagia, sehingga semuanya pun happy, kan gitu. Simbiosis mutualisme ya, asal tiga-tiganya iya. Garis bawahnya itu adalah tidak ada satu pihak yang lebih besar kepentingannya. Ya betul, semuanya sama. Ini demi sepak bola. Jadi gini, pemerintah tuh punya tugas untuk membahagiakan rakyat, setuju ya?
Pemerintah punya tugas membagian rakyatnya, setuju? Iya kan? Oke. Nah, rakyatnya adalah siapa sih? Nah, supporter rakyat bukan? Rakyat Ya udah kan berarti itu dia tinggal hubungan yang paling jelas. Untuk membagian rakyat, cara paling mudah membagian supporter adalah apa? Dengan membantu tim yang dia dukung menjadi juara. Betul kan? Menjadi juara bagaimana langkahnya? Sarana prasarana. Oke, misalkan Persija nggak punya tempat latihan, yuk kita bikinin di sini segala macam. Kita punya lahan kosong segala macam. Tolong dirawat, disewa segala macam, bla 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 dengan harga yang ini. Oke, diskon untuk apa segala macam. Oke, kita di mobil Transjakarta misalnya kita pakai posternya pemain Persija segala macam. Oke, di ulang tahun Persija kita bikin acara di Monas, di apa segala macam. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu terjadi. Sinergi itu yang perlu diciptakan sehingga sepak bola ini menjadi menyenangkan. Mudah-mudahan ya di tahun politik ini kita bisa melihat hal-hal positif yang benar bisa dilahirkan dan bisa menguntungkan juga industri sepak bola di tanah air. Harusnya. Amin. Berarti bicara mengenai kepemerintahan, balik lagi ke Bapak Erick Thohir semenjak beliau menjabat, tanggapannya seperti apa Bang Diki? Tanggapannya sih Pak Erick ini kayak apa ya? Kayak lilin di ruangan yang gelap. Oh, menerangi sepak bolaan yang tadinya agak suram gitu maksudnya. Bukan sih, lilin itu kan bisa habis juga, tergantung langsung ada yang dijaga apa enggak gitu aja. Iya. Lilin kan bisa lama-lama kan bisa habis kan? Ya kan lilin lama-lama bisa habis nih. Iya. Tapi akan lebih lama habisnya kalau dia dijaga dari angin apa segala macam gitu loh. Nah jadi ya saya melihat Pak Erick Thohir seperti ini, dia punya kemampuan, dia punya pengalaman, dan dia juga punya kekuatan untuk membuat sepak bola kita lebih baik. Contohnya ya kemarin lah pertandingan Indonesia lawan Argentina itu kan sebuah hal yang sangat amat luar biasa. Bagaimana level 150 dunia dengan melawan level 1 itu hampir jarang, hampir nggak mungkin lah bisa ada pertandingan itu gitu loh. Tapi ternyata beliau menciptakan pertandingan itu memberikan apa? Memberikan harapan, memberikan kebahagiaan bagi masyarakat sepak bola. Oke. Dan memberikan kenyataan juga bahwa level sepak bola kita tuh ada di sini loh sebenarnya. Ini level Argentina segini segala macam bla 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 bla. Nah, dan membuat apa ya, pelaku industri juga melihat bahwa oh potensial dari sepak bola itu seperti ini ternyata bisa loh begini segala macam. Akhirnya semuanya bekerja, semuanya jadi trigger dan semuanya bisa hidup untuk itu. Nah itulah ahlinya Pak Erick Thohir. Wajar karena beliau pengusaha. Jadi dia pasti tahu bagaimana cara menghidupi dari satu usaha yang mungkin dari minus menjadi plus gitu. Setelah plus itu mau diapain ya itu kan kumhangke lah ya gitu. Cuma kan gimana dia menciptakan itu yang perlu kita jaga itu sih sebetulnya. Dan passionnya terlihat ya sejauh ini memang benar kecintaannya terhadap olahraga khususnya sepak bola memang sangat terlihat. Keputusan-keputusannya juga meskipun memang masih ada aja yang pro dan kontra tapi sebenarnya balik lagi for the better good gitu. Iya, saya justru orang yang cukup bertanya-tanya ketika awal Pak Erick Thohir mau maju. Agak nggak yakin gitu karena masa sih Pak Erick Thohir mau menjadi ketua umum PSSI? Maksudnya levelnya kan udah bukan di situ sebenarnya. Tapi saya juga berpikir bahwa menjadi ketua umum PSSI itu punya dua hasil yang mungkin langsung bertolak belakang. Ketika bagus dia menjadi sangat bagus popularitasnya, ketika tidak bagus akan menjadi sangat hancur popularitasnya. Ya itu adalah resiko yang dia pilih. Ya kanan atau kiri ya kita belum tahu, masih jalan soalnya. Saya masih proses juga, jadi kita doakan yang terbaik juga ya, karena dampaknya tentunya untuk Indonesia juga. Baiklah, Bang Diki terakhir nih, era keemasan Persija Jakarta menurut pandangan Bang Diki sejak ngefans dari 4 SD sampai sekarang era keemasannya kapan? Era keemasan mungkin kalau bagi saya 2018 ya, ketika juara ya. Itu ketika juara nggak tahu di tahun itu kita semua happy kayaknya. Karena di tahun 2018 walaupun kita 2017 nggak juara, tapi kita udah masuk AFC tuh. Jadi di tahun 2018 itu full Persija tuh menyenangkan. Full benar menyenangkan ya. Dari kita juara Piala Presiden, lalu kita masuk AFC segala macam, ke Singapura, ke Johor, tur tandang ke luar negeri mana-mana segala macam, sampai akhirnya di akhir musim kita juara dengan begitu panjang story-nya, walaupun ada story nggak enak di tengah-tengah gitu kan. Tapi hasilnya itu ya itu sangat amat menyenangkan. Jadi keemasan bagi saya bukan artinya kita berlimpah sama prestasi, tapi keemasan bagi saya adalah di mana tahun saat itu saya sangat amat bangga dan bahagia menjadi di Jackmania. Harapannya untuk Persija Jakarta di musim yang akan datang ini? Harapannya ya yo juara. Udah pasti. Selain itu ada nggak sih mungkin juara dan jadi klub yang sustain. Bukan cuma klub yang cuma juara hari ini besok langsung degradasi atau besok segala macam. Karena banyak ya di Liga Indonesia pun ada, di luar negeri pun banyak ya begitu. Tapi betul. Jadi juara dan bisa hidup mandiri, bisa hidup melengkapi semuanya dan punya masa depan yang baik, minimal harapan. Harapan tuh ada bahwa kita punya akademi yang bagus sehingga kita nggak perlu cari pemain yang mahal-mahal, kita punya ekosistem ekonomi yang bagus sehingga kita tidak perlu harga tiket mahal, tapi Persija sudah hidup dengan sponsor-sponsor, dengan ekosistem ekonomi yang ada yang dibangun, diciptakan. Nah itu yang saya harapkan bahwa Persija harus jadi klub yang sustain.
sustain dari sisi prestasi, ekonomi maupun fans itu sih. Oke, jadi juara, sustain dan bikin bahagia kayak tahun 2018 ya. Betul. Baiklah, terima kasih banyak Bang Diki, Siap. seru banget Thank ngobrol-ngobrolnya you. hari ini. Thank you. Jadi banyak tahu juga tentang seperti apa sih untuk mengelola sebuah supporter club dan juga apa tanggung jawab yang harus dilakukan. Tapi nggak kerasa nih Sporty People, udah waktunya aku Conchita Caroline pamit undur diri dari hadapan Anda karena udah banyak informasi yang kita bagikan di episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya, tentunya coba di Talk Sport. Bye!